Chapter 242 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Jejak Perjalanan Seorang Gadis, Kesempatan Kedua dan Kebangkitan yang Kejam, di mana kita diperlihatkan Uzuki mode kakek Takamura yang mengerikan kini menyerang Akira. Namun siapa sangka justru Uzuki lah yang tertebas minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Torres kalah, pertarungan akhirnya selesai. Lantas, apa sebenarnya sasaran Sakamoto selanjutnya? Diawali dari Torres yang telah kalah, namun menanyakan pada Sakamoto, apa tujuanmu? Sakamoto cukup terkejut mendengarnya, membuat Torres mengubah pertanyaannya menjadi, apa yang kau cari di akhir pertempuran ini? Sakamoto hanya menjawab singkat bahwa dia berniat untuk mengambil alih JAA. Tentu saja, Torres menjadi serius bertanya, mengambil alih JAA untuk apa? Sakamoto menjawab dengan santai untuk melenyapkan para pembunuh bayaran dari negara ini. Hal itu membuat Torres tertawa, tapi bukan berarti dia meremehkan Sakamoto, melainkan dia merasa Sakamoto benar-benar menarik. Sakamoto pun berpamitan dan berjalan pergi, namun Torres menegur Sakamoto, "Hei, soal taruhan itu ajak aku ikut juga." Tapi Sakamoto kembali menjawab singkat, "Tidak." Mukanya Torres langsung bete banget minasan. Torres bertanya-tanya, kenapa tidak? Sakamoto beranggapan bahwa itu hanya menguntungkan Torres, karena jika JAA lenyap, maka hutang Torres juga akan hilang. Torres hanya bisa berdecak dalam hati karena untuk ukuran orang bodoh, Sakamoto itu punya intuisi yang bagus. Tiba-tiba perhatian keduanya tertuju pada layar televisi yang menampilkan film dokumenter pembunuhan. Diceritakan bahwa ini adalah film dokumenter yang mengikuti seorang gadis yang bersumpah untuk membalas dendam. Bibinya yang tercinta, yang dia sayangi seperti kakak perempuannya, telah dibunuh. Untuk membunuh pelakunya, dia terjun ke dunia pembunuh bayaran. Tayangan itu pun menampilkan rambut yang diikat dari seorang perempuan minasan. Tetapi Sakamoto langsung tahu kalau itu adalah Akira. Sementara itu, orang-orang mulai berkerumun di belakang Sakamoto dan heran dengan video tersebut. Kita pun diperlihatkan Akira sedang berhadapan dengan bos terakhir alias Uzuki. Kanaguri merekam situasi itu dan mulai menceritakan prolog film bahwa tekad Akira yang pernah goyah. Tapi, apa jawaban akhir yang telah dicapai gadis itu? Rupanya, rekaman video dokumenter itu disebar ke seluruh Jepang secara live minasan. Heisuke sangat terkejut melihat layar ponselnya. Apa ini? Sementara Kamihate tahu kalau si bajingan Kanaguri sedang melakukan sesuatu yang aneh lagi. Begitupun dengan Lu Xiaotang bersama Nenek Mia, tercengang melihat Mr. X. Tapi siapa gadis ini? Lalu, Nagumo juga dimunculkan meskipun tidak ada senyum di wajahnya. Dia benar-benar menatap layar sebuah gedung tinggi dengan sangat tajam. Wah, wajar saja Nagumo seperti ini. Toh, Akira sangat mirip dengan Rion yang merupakan sahabat Nagumo juga. Uzuki mode normalnya ini mengatakan bahwa dia pikir untuk menyapa Akira meskipun dia tidak pernah bertemu dengan Akira. Dia ingin berkata, "Sampai jumpa lagi." Akira membalas bahwa selama ini dia sangat membenci Uzuki sampai-sampai dia berpikir untuk membunuhnya. Uzuki menanyakan, apakah sekarang berbeda? Akira menjawab bahwa sekarang dia tidak lagi menyimpan dendam pada Uzuki karena dia mengerti bahwa Uzuki juga korban yang dimanipulasi oleh geng Slur. Tapi meskipun begitu, apa yang kau lakukan itu salah. Karena itulah Akira memutuskan untuk menghentikan Uzuki, bahkan jika dia harus membunuh Uzuki. Kita pun diperlihatkan serangan mental yang dirasakan oleh Uzuki setelah melihat Akira yang menatapnya seolah-olah bersama dengan sosok Rion. Uzuki bertanya, "Mengapa kau mengatakan hal seperti itu?" "Rion, yang salah adalah kau.
Kau bilang kau ingin menciptakan dunia di mana orang baik bisa tetap baik. Pada kenyataannya, dunia seindah itu mustahil. Bukankah aku sudah membuktikannya sendiri? Di sini, Slur sampai keringatan Minasan. Akira mengatakan, apakah kau merujuk pada sistem perizinan persenjataan sipil? Itu tidak membuktikan apapun. Di antara orang-orang yang tewas terjebak dalam baku tembak, pasti ada orang-orang baik yang menginginkan perdamaian. Kau hanya mengutuk hidupmu sendiri. Itu semua hanyalah luapan amarah yang buruk. Kau bukan lagi seseorang yang bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada kejahatan. Kau adalah seorang pembunuh bayaran sejati. Mendengar itu, seolah ada percikan api yang dirasakan oleh Uzuki. Dia sangatlah tertekan Minasan. Lucunya, di sini Kanaguri justru menangis. Dia mengingat saat pertama kalinya dia bertemu dengan Akira sewaktu di pesawat saat ujian masuk JCC. Kanaguri sudah memikirkannya sejak pertama kali melihat Akira. Gadis itu benar-benar punya potensi menjadi protagonis. Sekarang, Kanaguri merasa senang telah mengikuti Akira. Jadi, dia akan mengabadikan kisah ini dengan kameranya sendiri sampai akhir sebagai sutradara. Uzuki lantas memegangi wajahnya yang sepintas terlihat seperti Tomura Shigaraki-nya My Hero Academia ya Minasan. Ternyata Uzuki mengalami pergulatan batin mengatakan bahwa itu benar. Tapi kemudian menyebut kalau Akira salah. Rion ada di dalam dirinya. Jadi yang berbicara di hadapannya adalah Akira, bukan Rion. Akira yang meneteskan air mata lantas berteriak bahwa Rion sudah tidak ada, dia tidak lagi ada dimanapun. Jadi berhentilah berpegang pada hayalanmu. Uzuki membalas membentak, meskipun kau mengatakan itu. Sebelum Uzuki menyelesaikan ucapannya, kita pun diperlihatkan Uzuki yang berganti kepribadian menjadi kakek Takamura yang menyeramkan. Tentu saja, Kanaguri sangat terkejut secepat ini kepribadian kakek Takamura muncul. Saat itulah Akira merasa terancam, tapi dengan cepat Uzuki dalam mode kakek Takamura sudah menebas Akira Minasan. Akira pun membeku, darah terciprat sampai ke lantai. Dan siapapun pasti tidak mengira kalau Akira lah yang justru menebas Uzuki. Meskipun Akira gugup, tapi dia berhasil. Ini adalah serangan balik yang selama ini Akira bayangkan. Akira pun mengingat Satoda Sensei yang memberinya nasihat bahwa semakin tajam indera seseorang, maka semakin mudah mereka tertipu oleh tipuan halus. Sekarang, Uzuki mode kakek Takamura menatap darah yang ada di tangannya. Sementara Kanaguri begitu terkejut karena dia tidak menyangka dalam sekejap Akira memancing Uzuki untuk menyerangnya. Yah, inilah garis keturunan Akao. Naluri membunuh yang sudah ada sejak lahir. Akira pun menghunuskan pedang kecilnya sambil menantang Uzuki mode kakek Takamura untuk bertarung. Tertulis pada panel akhir, untuk memutus takdir ini sekali dan untuk selamanya. Dan chapter 242 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, chapter yang sungguh membagongkan. Semoga saja Akira tidak mati. Kalau Shin seangkatan dengan Akira dan kemampuannya telah meningkat, tapi saat ini Shin masih bertarung dengan bawahan Uzuki yaitu Tanabata. Sementara Akira justru bertarung melawan bos terakhir. Apakah Sakamoto akan datang untuk membantu Akira? Namun kalau Sakamoto datang, mungkin saja Kanaguri tidak akan membiarkannya mengganggu pertarungan Akira melawan Uzuki. Kanaguri akan melindungi perekaman video dokumenter itu karena pasti akan viral. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.